Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD pada hari ini tanggal Senin tanggal 14 April 2025, hari Senin ya. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng dan di share ya. Oke, sebelum saya lanjut di sini ya, kemarin ada yang nanya kalau misalnya recordingnya itu dikasih jamnya. Jadi di sini ya, di sini kalian bisa lihat di pojok kanan bawah nih. Ini adalah waktu saya recording ya. Di sini sekarang jamnya jam 9.14 WITA UTC plus 8. Jadi kalau WIB ya kurangin aja 1 jam. Terus kemudian dia nanya kenapa nggak bisa lebih pagi gitu kan. Ya kalian itu tinggal nonton gitu aja loh. Yang dimana saya juga punya kehidupan di pagi hari kan ya, bangun, sarapan, mandi gitu kan. Ketika sudah clear, sudah enak semuanya, baru saya bantu kalian untuk analisa gitu loh. Jadi janganlah terlalu gimana gitu kan ya, tinggal duduk nonton gitu doang gitu kan, karena katanya ada yang telat untuk ngasih tahu harga sudah terlanjur running baru di post videonya ya. Kembali lagi saya katakan, itu saya pribadi ya, bangun kemudian beres-beres sarapan, sudah semuanya clear, sudah enak, baru saya hidupkan komputer recording. Jadi apapun yang kalian lihat sekarang itu adalah live analisa, bukan yang saya analisa dulu baru saya share ke kalian, enggak ya. Jadi ini chart hari ini, saya terakhir yang saya lihat hari chart adalah hari Jumat otomatis ya. Sabtu Minggu saya nggak ada lihat chart, dan juga saya baru lihat berita barusan ini. Kalau kalian lihat tab ini di atas banyak ya, karena saya baru lihat beritanya, cuma baca sekilas doang. Terus kalau yang semisalnya kenapa telat ngupload, terkadang YouTube itu ya ketika sudah saya ngupload, sudah selesai recording ini ya, berapa menit setelahnya kan selesai recording, selesai, saya buka YouTube-nya, saya upload, saya kasih thumbnail, saya kasih judul dan sebagainya. Processing YouTube itu terkadang lama ya, kadang bisa setengah jam sendiri, kadang pernah ekstrim itu 45 menit gitu, kadang cepat 15 menit, tergantung itu YouTube-nya masalahnya. Ya jadi ketika sudah saya selesai recording, saya selesai upload, udah saya tunggu. Kalau sudah selesai proses YouTube-nya, nanti pasti otomatis saya langsung publish, nggak mungkin saya jadwalin gitu kan. Ya walaupun terkadang saya juga jadwalin kadang-kadang gitu kan, kadang kalau saya ada kerjaan lain, saya daripada saya lupa, saya jadwalin gitu ya. Oke, jadi sekilas itu doang ya, jadi supaya kalian ngerti dikit lah situasinya kenapa saya recording baru jam segini gitu kan, kemudian kenapa misalnya kalau telat ngupload gitu kan, supaya kalian ngerti gitu kan. Setiap orang kan punya kehidupannya sendiri-sendiri. Oke, ini untuk di XAUUSD kemarin ada yang ngambil buy posisi enggak? Ya, kemarin di sini sudah saya buat analisanya, yang dimana kalau misalnya marketnya itu bisa naik ke 1272 dulu di sekitaran 3225, kemudian nanti marketnya turun sampai 3190, nanti bisa di buy gitu kan. Atau enggak marketnya ketika selesai recording jam 10 ini marketnya turun ke 3190, nanti kalian bisa ngebuy. Ini terbukti. Ternyata skenario yang kedua yang running ya, di mana marketnya turun dulu, kemudian pas kena di 3190, kemudian marketnya running ke atas nggak pakai obat, bahkan tertingginya sampai di 3245 ya, sampai di 3245 lumayan ya. Jadi dari 3190 sampai 3245 itu kalau ada yang ngebuy, atau nggak dari 3200 lah ya anggap, itu kalian profit kemarin malam hari Jumat aja sudah 448 pip maksimal. Ya, jadi seperti itu. Oke, untuk hari ini bagaimana? Untuk hari ini otomatis ini marketnya sudah kena Fibonacci 1272 ya. Jadi otomatis menurut saya sih ya, setelah saya lihat berita sedikit dan juga ngelihat data COT, kemungkinan sih hari ini kalau berdasarkan data aja ya, data aja, bukan technical, bukan history, kemungkinan sih antara marketnya sideways atau bisa koreksi. Udah itu aja. Tetapi tidak untuk kemungkinan marketnya itu bisa juga untuk lanjut rally naik. Ya, nanti saya akan jelaskan di sini ya. Jadi di sini saya hapus-hapus dulu supaya kita analisanya gampang nanti ke depannya seperti apa ya. Sebelum itu, untuk hari ini hari Senin kita tidak punya news apapun. Hari Senin santai aja ya. Santai aja hari Senin, kita nggak punya berita apapun. Nah tadi untuk masalah kenapa saya bisa katakan ini marketnya kemungkinan antara sideways atau koreksi ke bawah, adalah yang pertama, kemarin itu masalah tarif di Amerika dan Cina, perang tarif mereka berdua, itu adalah Trump memberikan suatu pengumuman bahwa tarif untuk smartphone dan komputer dan juga chip semua semikonduktor itu akan didapatkan pengecualian untuk masalah teknologi lah pokoknya ya, antara ya
smartphone, laptop, komputer, kemudian ini ada solar panel, TV gitu kan, flash drive, memory card, semuanya itu katanya nih kemarin ya, hari Sabtu itu tidak akan dikenakan tarif ya, karena kan kalau kemarin kita lihat perang tarif itu untuk Amerika ke Cina kan 145% ya kan. Nah ternyata ada beberapa hal yang tidak beliau inginkan ya, karena kita tahu semua produk Amerika itu made in China. Kita tahu Apple, kita tahu Nvidia buat di mana, kita tahu chip Intel dibuat di mana, kita tahu Google itu di mana buatnya gitu kan, kita tahu layar HP itu buatnya di mana, kemudian Snapdragon, kemudian kalian tahu lah semua bahasa nerdnya untuk teknologi ya kan. Rata-rata kan dibuatnya di sana, di made in China gitu kan. Walaupun tidak untuk kemungkinan ada juga yang dibuat di India gitu kan. Nah dengan demikian, karena kalau sudah kena 145%, jadi otomatis semua sektor teknologi itu pasti akan mengalami ekstrim kenaikan. Apple bakal ekstrim harganya naik, kemudian kita punya GPU bakal naik, kemudian RAM, memori, entah itu SD card, memory card, apapun itu semuanya harga pasti bakal naik. TV naik, kemudian semua yang berkaitan dengan teknologi pasti bakal naik. Nah akhirnya ini dikecualikan ya awalnya hari Sabtu, dan kemudian selang beberapa jam kemudian ya akhirnya ada statement lagi baru bahwa untuk masalah tarif komputer smartphone itu sebenarnya kena 20%, bukan 145 dan bukan pengecualian. Nah inilah ya yang sedikit agak lucu. Seperti biasa kita tahu kalau masalah Trump itu ada aja ya, smartphone, komputer, dan chip itu tetap kena tarif tapi hanya sebesar 20%, bukan sebanyak 145 dan bukan termasuk pengecualian ya. Ini berarti untuk sekarang sih perang antara tarif Cina dan Amerika so far untuk bagian teknologi komputer, smartphone, dan chipset gitu kan, itu dikenain tarif 20%. Dan ini menandakan berarti ada tetap sih berarti di sini kenaikan smartphone kemungkinan naik, terutama Apple ya kan, semua produk Apple. Kemudian kita bakal punya GPU bakal naik lagi, kemudian semua yang berkaitan dengan made in China di Amerika bakal naik. Otomatis supply chain, supply demand itu bakal berpengaruh, dan akibatnya kemungkinan karena ini tidak terlalu besar, jadi kemarin hari Sabtu itu kan kemungkinannya adalah tidak termasuk, kemudian barusan itu kenanya 20%, tetap kena tarif tapi tidak besar. Jadi inilah yang saya katakan kemungkinan marketnya bisa flat dan ataupun bisa mengalami koreksi ke bawah. Nah, untuk masalah koreksi ke bawah di sini saya lihatnya adalah dari data COT. Kalau kalian lihat di sini, minggu lalu itu para smart money menutup lumayan besar posisi longnya, yaitu sebesar 58.103. Ya, lumayan besar karena kalau dilihat secara historik ke atas itu penutupan bahkan penambahan sebesar penutupan long sebesar 58.000 itu berdasarkan histori ini ya sampai Mei 2024 itu tidak pernah terjadi ya. Kemudian di sini kalau dilihat juga ada penutupan short sebanyak 20.384. Inilah yang saya katakan kalau kemungkinan di sini ada yang namanya koreksi ke bawah, karena kalau dilihat juga dari tanggal 1 April sampai tanggal 8 April kemarin dari 327.000 drop lumayan ke 269.000. Jadi ada bisa saya katakan kalau dibilang market di sini untuk di XAUUSD smart money-nya saya rasa sudah mulai tidak ingin masuk ke market lagi ya, yang dimana kemungkinan ketika smart money sudah nggak mau masuk ini antara bisa sideways ataupun dipaksa dorong naik oleh para retailer yang lain ya, atau nggak para institusi yang sekiranya memompa harga kayak pom-pom gitu kan, didorong naik secara pelan-pelan, yang dimana ya kita tahu kita nggak bisa memprediksi smart money itu maunya kemana, para institusi itu maunya kemana. Kalau misalnya mereka cuma ngepom-pom itu naik untuk bisa di short ya itu beda cerita ya kan, kita sebagai retail trader ya cuma bisa ngikut doang gitu kan ya. Ya itu berdasarkan data tadi. Nah kalau masalah tadi saya katakan kemungkinan bisa lanjut lari, itu masalahnya adalah dari segi daily. Kalau dilihat daily di sini ini benar-benar menciptakan yang namanya breakout sangat luar biasa besar
Ya, di sini saya akan lanjut untuk secara teknikal sekarang ya. Ini kalau kita lihat berarti marketnya sudah benar-benar break di atas 3150, di atas 3167 juga. Ya, otomatis di sini marketnya luar biasa bakal lari. Kenapa saya katakan tadi marketnya potensial bisa lanjut lari ke atas? Karena mengingat adalah kejadian yang ada di tanggal 24 Februari sebagai high tertinggi dan di break tanggal 13 Maret 2025 kemarin. Karena kalau kalian lihat ketika marketnya ini break out dengan pasti secara historical ya, kita nggak usah ngelihat kejadian drop kemarin tanggal 7 April ya. Kalian bisa lihat market ketika breakout dengan kekuatan besar seperti ini, marketnya langsung masih bisa potensi lari ke atas cukup ekstrim. Dan di sini marketnya meninggalkan jejak yang namanya fair value gap bullish di sini. Ya. Dan kalau kita lihat juga secara kejadian kemarin dan kejadian breakoutnya ini kan terjadi di tanggal 10 April hari Kamis ya. Ini kan berarti breakoutnya itu terjadi di sini ya. Dan di sini marketnya menciptakan yang namanya fair value gap bullish juga. Ya, walaupun di sini kalau dibilang tidak ada ekor bawah yang ada di tanggal 11 April kemarin hari Jumat. Jadi ini besaran dari fair value gap, kemudian jarak dari nggak punya ekor sampai ke resistance become supportnya lumayan besar ya. Dari 3175 sampai ke 3136 itu sudah sebanyak 300 pip kesendiri ya. Tuh 388 pip. Lumayan ya. Jadi besaran dari kejadian kemarin kalau dilihat ya. Apakah ada persamaan atau perbedaannya? Kalau dilihat secara bentukan candle ini sama-sama untuk nge-breakout suatu resisten. Tetapi dari cara dia nge-break itu sedikit berbeda. Kenapa saya bisa katakan sedikit berbeda? Karena kalau kalian lihat di sini ya, ketika dia berusaha untuk nge-break ya, ini pertama mantul dulu berhenti di tanggal 12 Maret sebelum akhirnya di tanggal 13 Maret langsung jebret ke atas. Oke, berarti ibaratnya di sini ada ancang-ancang dulu sebelum marketnya itu langsung tembus ke atas ya, yang menandakan berarti besar volumenya di sini itu benar-benar ngebuat resistennya jebol nggak pakai obat. Hasilnya marketnya ini bisa lari. Nah, kalau kejadian yang kemarin yang terjadi di tanggal 10 April ini akibatnya adalah market di tanggal 9 April seperti yang sudah saya katakan ya di analisa hari Rabu itu kita intinya buy only ya, kita intinya buy only. Kemudian di sini sudah ada momentumnya untuk marketnya itu bergerak lari, ya. Berarti di sini ini kan kalau yang kemarin ini kan berhenti di resisten kayak menunggu ibaratnya kayak orang itu mau ngejebolin suatu tembok atau enggak orang itu kayak benar-benar mau hentakan maut gitu kan ya. Yang dimana dia itu berhenti di ujung dari ataupun sebelum dari garis start ya, anggaplah ini kayak garis start gitu kan. Kemudian ketika 3, 2, 1 loncat langsung terbang ke atas. Nah bedanya dengan kemarin di sini adalah market yang ada di tanggal 9 April 2025 ini marketnya sudah ada power dari bawah ya. Berarti di sini memang ada suatu tembok. Nah temboknya ini adalah bukan dijebol pada saat di harga diam di sini. Enggak, beda ya kan. Market itu sudah ada powernya ketika terjadi di tanggal 9 April. Bottomnya itu dari sini. Ibaratnya roket ya. Ini ibaratnya kayak ada tendangan besar atau enggak kayak gebrakan besar. Kalau yang di sini ini adalah roket yang siap untuk terbang. Ya, bedanya itu. Jadi di sini adalah marketnya untuk benar-benar kekuatan tinggi, volume besar. Kalau ini ibaratnya adalah roket yang sudah siap untuk meluncur dari bawah. Ya, itu bedanya. Jadi dari sini startnya, kemudian ya udah karena ini seperti yang saya katakan tadi, roket yang sudah siap untuk meluncur dari bawah ke atas, ya udah dari sini terbang, kemudian di sini karena kita tahu roket itu masih akan terus terbang lagi, kemudian di hari Jumat marketnya terbang lagi. Nah, karena ini adalah roket yang dimana ini adalah sudah terbang dari bawah, berarti ada kemungkinannya ini bahan bakarnya sudah habis. Beda dengan ketika ada hentakan besar di sini ya. Di sini adalah satu candle yang di tanggal 12 Maret ini adalah menjadi kayak ya saya katakan tadi ya, hentakan besar, volume besar, breakout, marketnya langsung lari nggak pakai obat. Nah kalau sekarang
apakah masih ada bahan bakar sisa dari roket yang saya ibaratkan tadi ya. Ibaratnya roket di sini masih terbang, start dari sini, kemudian di sini naik, terbang lagi, dan apakah masih ada peluang marketnya itu ada bensinnya ibaratnya kayak naik ke atas? Saya rasa masih ada. Ya, saya rasa masih ada, tapi menurut saya tidak akan se ekstrim kayak di tanggal 13 Maret. Ya, menurut saya sih nggak bakal se ekstrim sampai kayak 13 Maret itu dari semenjak dia break ya. Ini naiknya kan 1800 pip. Kayaknya nggak bakal sampai 1800 pip sih. Karena sekali lagi menurut saya trading territory ataupun area trading kita untuk sekarang adalah di teritori 3200. Ya, 3200. Nah, itu tadi ceritanya ya, yang dimana berarti ada perbedaan sedikit dari ketika dia breakout resisten di sini dan juga resisten di sini. Dan di sini yang sama adalah market itu menciptakan yang namanya fair value gap. Oke, itu sedikit cerita sedikit. Ya. Oke, sekarang saya baru detailkan analisanya. Oke, dari segi weekly otomatis ini marketnya sudah di teritori overbought, secara stokastik, RSI semuanya sama. Kemudian dari segi weekly ini marketnya ngebuat low dulu kemudian dia buat naik. Ya, jadi saya rasa ini marketnya masih bisa untuk running naik, tapi menurut saya tidak akan terlalu tinggi seperti yang saya katakan tadi ya. Kalau bisa sekarang kalau marketnya menginginkan adanya retest ya, kemungkinan sih kalau bisa retest ini ya 3167. Itu pun kalau bisa ya, sekali lagi itu pun kalau bisa retest 3167. Atau enggak ekstrim misalnya retest 3086 sih kayaknya enggak sih. Ya ini kejauhan ya, itu kejauhan. Kayaknya weekly kejauhan kalau bisa sampai di bawah 3100. Kalau dari segi daily bagaimana? Dari segi daily ya udah ini doang sih ya. Ada fair value gap, ada juga resistance become supportnya. Ya udah ini market tinggal pilih mau yang mana ya. Mau yang ini 3134 atau semisalnya ini 3143, mau itu di 3167, 3148, 3150 ya terserah lah ya mau di mana marketnya nanti. Intinya di sini high tertinggi, di sini adalah valid resistance dan juga diikuti oleh fair value gap. Dari segi daily, ini apakah potensial marketnya itu ngebentuk yang namanya koreksi ke bawah ataupun koreksi akibat kemungkinan terjadi yang namanya bearish divergence di sini ya. Apakah kemungkinan terjadi bearish divergence dari segi bentuk daily? Kalau misalnya memang ini dibentuk dari segi daily, volumenya nggak kuat ngangkat di atas 70 pada hari ini, ya, berarti kemungkinan marketnya turun. Ingat, ini koreksinya turun gede loh ya, dari 3200 misalnya sampai 3150, itu hampir 800 pip. Ya sorry, itu bahkan 886 pip, bahkan itu mendekati 900 pip. Lumayan, ini jaraknya ya. Tapi ketika ini marketnya turun pun kalian boleh nge-sell, boleh, hanya saja perlu time frame dari H1 ke bawah baru boleh nge-sell. Kalau selama H1-nya belum menunjukkan adanya potensial sell dan apalagi daily-nya ini stokastiknya baru nge-cross naik dan RSI-nya ini sudah di atas 70 tapi tiba-tiba marketnya turun, itu berarti sudah tidak match ya, sudah tidak sesuai. Yang dimana berarti RSI-nya kemungkinan bearish divergence, tetapi secara stokastik ini baru nge-cross naik. Ya, jadi hari ini saya rasa marketnya belum bisa kalau ditradingkan dipaksakan untuk sell. Untuk sekarang sih belum. Apalagi dari segi H4 ini masih flat banget di teritori overbought. Ya, stokastik RSI itu momentumnya masih kuat buat naik ke atas. Sekali lagi, targetnya sekarang adalah kemarin sih hampir nyampe 3250 ya. Di 3250 dan sekali lagi 1618 itu adalah di 3291 sampai di 3300 selaku area 3300 selaku angka bilangan bulat. Ya, ini berarti saya hapus saja. Sudah tidak sesuai soalnya ini ya, saya delete. Oke, berarti angka sekarang di 3250, nextnya adalah bisa sampai 3275 atau enggak sampai 3300. Tetap ya, dari daily H4 ini masih bullish. Kita tetap ambil posisi buy. Ya, tetap ambil posisi buy. Cuman kalau dibilang sekarang apakah buy yang bagus?
Kalau dibilang dari segi time frame H4, otomatis kita punya satu resistance become support yang bisa dikatakan cukup valid yang ada di harga 3219,50 ya. Ini adalah resistance become support yang cukup valid dari segi time frame H4, walaupun di sini ya tidak terlalu banyak candlenya ya. Ini kan baru berapa ini candlenya ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, baru 6 candle secara H4, ini yang ketujuh. Jadi kalau dibilang ini marketnya masih potensial naik, ya masih bisa, apalagi hari ini marketnya ada gap ya kan. Karena saya rasa sih di beberapa ini kayaknya gap sih seharusnya tuh, ini sudah ditutup gapnya ya. Berarti di sini marketnya masih bisa buat naik, apalagi di sini nggak ada ekor atasnya secara daily ya. Dan ini ya udah, ini udah tinggal bikin ekor atas doang sih ya, sudah selesai. Kemudian kalau mau nge-buy di H4 bagaimana ya? Tetap aja sih selama H4 masih di atas 3219, menurut saya ini masih bisa cocok buat di buy ya. Secara H1 kalau dilihat sekarang, apakah kita bisa buat nge-sell walaupun kondisinya ini marketnya kalau kalian paksa tarik trend line, ini sudah breakout trend line seharusnya ya. Ini sudah breakout trend line, dan apakah ini marketnya potensi untuk meretest dari trend line ya? Ini sebenarnya gini sih ya. Nih sebenarnya gini, ini sudah breakout tadi pagi, kemudian ini marketnya naik, apakah potensial retest dan turun? Jujur tidak bisa saya katakan seperti itu ya. Dan ini adalah trendline yang cukup maksa ya, cukup maksa, tidak bagus banget buat ditarik sebenarnya ya. Kemudian dari segi H1 3219 ini ya oke lah kalau kalian mau pakai juga secara H1 ya. Karena kalau dibilang sebentar ya, berarti di ini saya bikin ini adalah H4 ya, ini adalah H4. Kalau versi H1 kayaknya saya mau kecilkan lagi dikit sih, 32 ya, ini 3275, ini adalah H1. Ini mepet banget sih ya, ini mepet banget. Jadi H4 dan H1 ya mepet, 3219 3217 ini mepet banget. Minornya sebentar, ini H1 kemarin ya, kita tahu di sini ada area demand-nya. Ini sudah selesai ya kan, sudah ngetes 3190. Dan kalau mau dicari 3200 apakah bisa dipakai? So far sih dari segi H4 nggak bisa dipakai 3200, kemudian H1 juga nggak bisa dipakai 3200. Better kita pakainya adalah 3190 sama kayak kemarin di hari Jumat ya. 3190 masih sama. Kemudian jika misalnya ini marketnya running naik, apakah ada Fibonacci yang bisa pakai untuk prediksikan harga tertinggi? Untuk sekarang sih ya, ini nggak ada sih seharusnya ya. Ini sudah kena 1618, kemudian kalau dipaksakan kalau jika ini ya, jika 3245 lewat ataupun 3250 lewat, berarti ini adalah valid high dan ini adalah inducement-nya ya. Dan ini berarti Fibonacci-nya 1618. Selanjutnya adalah ada di harga 3268. Ini sih nggak bagus banget ya 3268. Ini angka apa ini 3268? Aneh sekali. Biasanya kan Fibonacci-nya kan, untuk Fibo di gold biasanya kan pasti kelipatannya itu 5, 10 gitu kan ya. Ini 3268, ini angka apa lah gitu kan ya. Tapi siapa tahu ya kan, karena untuk dari segi time frame 1 itu geraknya masih kayak begini ya, naik turun naik, turun, kemudian naik turun naik turun ya. Ataupun kalian mau paksakan, kayak M30 aja deh ya. Dari segi M30 bentar, ini susah sih. Oh, M15 ya. 15 berarti high tertinggi dan low-nya terjadi setelahnya. Berarti kita buka H1 coba ya. H1 dari sini kita ambil. Sini ke sini, kemudian turun, kemudian breakout.
nggak bisa, kita buka M30 aja ya. H1 nya terlalu rumit karena kalau pakai H1 berarti candlenya itu begini ya, naik turun naik ya, karena ini candlenya merah soalnya ya, naik turun, ini potensinya bisa naik. Ini dari H1 memang tidak terlalu kelihatan, cuman dari segi M30 seharusnya lebih kelihatan ya. Dari sini ya, dari sini naik turun, kemudian di sini di breakout. Oke. Turun di sini. Kemudian dia naik, kemudian dia turun, nge-break low-nya, kemudian marketnya naik. Kemudian dia turun di sini. Sebenarnya ini M30 juga nggak kelihatan sih, buset. M15, oke, kita kecilkan lagi supaya clear ini marketnya mau kemana ya. Ini naik, turun, ini naik, ini 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 turun. Ya, berarti otomatis ini sudah diambil low-nya. Ini berarti marketnya membuat change of character seharusnya ini. Ya, M15 seharusnya membuat change of character bearish. Nah, kalau semisalnya ini marketnya nge-break high yang ada di 3245, berarti marketnya secara M15 sudah membuat yang namanya change of character bullish lagi. Jadi, dengan adanya penurunan yang barusan terjadi pada saat market open sampai di 3209 ataupun nge-gapnya ya, kalau misalnya marketnya turun lagi sekali, saya rasa itu bisa menjadi posibilitas bahwa marketnya kemungkinan bisa koreksi ke bawah. Itu secara M15. Kalau secara H1 sih ini tipis banget ngelihatnya soalnya ya, maksa banget kalau dari segi H1. Naik, turun, naik, turun, naik. Ini masih bisa naik soalnya ya. Karena di sini candlenya merah soalnya, jadi rada susah untuk ditarik high low-nya. Kali di sini high jelas banget, kemudian di sini adalah low-nya. Kalau kayak gitu, apakah kita bisa nge-buy di atas resisten untuk saat ini? Sebenarnya sih ini rada mepet ya, 3250 mepet dengan 3245 selaku high tertinggi kemarin di hari Jumat ya kan. Jadi menurut saya sih ini rada susah kalau mau di buy di atas 3250. Bukannya nggak bisa, cuman untuk diprediksikan misalnya jika benar marketnya naik sampai 3268 selaku 1618 Fibonacci extension yang tadi ya, yang di sini sampai sini. Oke, 1272 ada di 3255. Ini mepet semua berarti ya. Ini 3255. Tuh. Ini 1272-nya. Ini potensial marketnya bisa kena sini kemudian fake out 3250, marketnya bisa ngedrop ke bawah, bisa juga. Ya, makanya untuk sekarang di sini saya nggak prefer buat buy. Ya. Nggak prefer buat buy karena sekali lagi menurut saya sih ini bisa turun atau sideways. Kalau ini marketnya masih cenderung naik, saya rasa naiknya pun nggak bakal terlalu banyak. Udah sih, itu doang. Jadi kalau saya pribadi pun bisa salah ya. Jadi ke seminggu ini, menurut saya adalah ini marketnya kalau bisa naik, naiknya nggak bakal banyak. Kemudian kemungkinannya adalah yang menurut saya pribadi antara sideways atau koreksi. Jadi gitu. Ya ini untuk berlaku seminggu ya. Jadi ini bisa salah, bisa benar. Silakan kalian nanti tentukan sendiri mau yang gimana. Karena menurut saya pribadi ini naiknya masih bisa tapi sedikit. Ya saya kalau mau nge-buy palingan scalping M15 ke belakang. Kalau mau intraday selama H1 dan H4 dibarengi marketnya masih di atas 3217 berarti intraday masih oke buat di-buy. Cuman kalau di-buy sekarang ini sudah tidak sangat worth it karena mepet dengan 3245 selaku all time high terakhir di sini. Kemudian angka psikologi 3250, kemudian 1272 Fibonacci extension pendek di 3255. Ini mepet setiap kelipatan 5 tuh ya, 3245, 3250, 3255. Karena sudah ini terlalu pendek jaraknya, ya lumayan sih ya 50 pip dari sini, dari 3245 ke 50 pip, naik lagi sampai ke 55 itu juga sudah 100 pip. Kalau lewatin sampai 3268 itu juga sudah 200 pip. Untuk sekarang sih saya pribadi enggak. Ya, tapi kalau nanti semisalnya marketnya turun, apakah market bisa turun sampai 3219 lagi sekali? Ya, bisa aja. Jadi kalau ini marketnya turun lagi sekali sampai 3219, 3220, mentok sampai 3217, ada konfirmasinya kalian masih bisa nge-buy.
Selama H1 dan H4 masih di atas itu. Kalau H1 dan H4 sudah gagal di atas 3217, ini potensialnya marketnya bisa lanjut turun sampai ke 3190. Dan ekstrimnya adalah secara daily, ini marketnya bisa lanjut turun untuk mencapai yang namanya resistance become support di sini ataupun ngejar fair value gap di sini. Itu ya. Untuk nge-buy di atas resistan sekali lagi rada susah, bukannya nggak bisa, rada susah, itu aja. Ya, jadi sekian dulu untuk dianalisa XAUUSD pada hari ini. Dan kalau kalian ada pertanyaan, sekali lagi silahkan kalian tanyakan di Discord. Misalnya kalian tanya bisa nggak nge-buy sekarang di atas resistan. Kemungkinan nanti update-nya bisa saya buat juga di Discord. Tapi kalau kalian ada pertanyaan untuk resistan tersebut juga boleh ya. Jadi sekian dulu untuk analisa XAUUSD pada hari ini. Terima kasih sudah menonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUUSD selanjutnya. Bye-bye.